Assalamualaikum. Tema yang paling utama di dalam perdiskusian antara Islam dengan Kristen atau Katolik adalah tema tentang penyaliban. Banyak orang-orang Kristen menfitnah Islam lalu mengatakan Al-Quran tidak bertanggung jawab. Karena Al-Quran menerangkan Nabi Isa tidak disalib, tetapi tidak disebutkan siapa yang disalib. Padahal di sisi lain, mereka mengatakan Yesus dan Nabi Isa orang berbeda. Tapi di sisi lain juga, banyak gereja di Indonesia bernama Gereja Isa Al-Masih. Di sisi lain juga, mereka tidak akan pernah bisa membuktikan di dalam fakta sejarah. Kita taruh dulu Al-Quran, kita taruh dulu Bible. Di dalam fakta sejarah, ada nggak sih seorang anak yang lahir tanpa seorang ayah dan ibunya bernama Maryam? Di dalam fakta sejarah itu hanya satu orang saja, tidak ada dua orang. Sehingga kita terlepas dari perbedaan Isa atau Yesus, kita akan membahas tentang penyaliban. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa diterangkan secara jelas, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Sedangkan perkataan orang-orang Yahudi yang mengira Nabi Isa itu disalib dan dibunuh, padahal wama qataluhu yakinan, mereka sebenarnya nggak yakin apakah benar-benar telah membunuh Nabi Isa atau tidak. Nah, ketika Al-Quran menerangkan seperti itu, kata oknum Kristen atau Katolik ini, Al-Quran nggak bertanggung jawab. Mana, siapa lalu yang disalib? Apakah Yudas? Ataukah Petrus misalnya? Kan tidak ada. Nah, ini akan saya jelaskan. Al-Quran itu bukan kitab suci request, teman-teman, yang isinya sesuai kehendak kalian. Bukan. Al-Quran secara penulisannya, fokusnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada cerita nabi-nabi terdahulu, itu niatnya untuk fokus kepada dakwah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepada kamu wahai Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Tujuan Allah menceritakan tentang Rasul-Rasul terdahulu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, dilempari batu, dicaci maki, diludahi. Maka Allah ceritakan tentang cobaan umat-umat terdahulu. Cobaan Rasul-Rasul terdahulu. Bahwa ada dulu Rasul yang sampai hampir disalib oleh umatnya sendiri. Sehingga Nabi Muhammad akan menambah kesabarannya, menambah keimanannya untuk berdakwah, mengajak tauhid kepada umat-umat yang tidak tahu la ilaha illallah pada zaman itu, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Begitu, saudara. Sedangkan kalau kita kembali kepada Bible, khususnya di dalam Perjanjian Baru misalnya, apakah cerita tentang penyalipan baik-baik saja di dalam Bible? Oh tidak. Tidak baik-baik saja. Teman-teman Kristen atau Katolik mengatakan bahwa Bible ini ditulis ya. Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis dan dinaungi oleh Roh Kudus. Seharusnya ketika dinaungi oleh Roh Kudus, maka nggak boleh salah. Karena langsung langsung pusat yang mengoreksi. Langsung pusat yang melihat tulisan itu. Setiap Yohanes nulis, setiap Markus nulis, itu ada Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus ini kan milik satu pencipta. Maka lucu kalau Roh Kudus yang ada di Yohanes dengan Roh Kudus yang ada di Markus itu berbeda pendapat gitu loh. Kita cek di dalam buku ini. Ini buku yang telah kami tulis ya. Namanya Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam, Jilid 1, Tema Ketuhanan. Buku ini kami tulis untuk menjawab seluruh pertanyaan dan fitnah orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Jilid 1 tema ketuhanan. Jilid 2 nanti tema kenabian sampai ada Jilid 5 nantinya. Nah, masalah penyalipan kita sajikan di Jilid 1. Misalnya, pada halaman 213. Ini ya. Perbedaan waktu penyaliban.
Empat Injil kanonik, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, menyajikan kisah penyaliban Yesus dengan perbedaan signifikan. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dalam detail dan penekanan teologisnya. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa narasi penyaliban berkembang seiring waktu dan disesuaikan dengan kebutuhan serta keyakinan komunitas masing-masing penulis Injil. Misalnya, Injil Markus menyatakan bahwa Yesus disalibkan pada jam ketiga, yaitu jam 9 pagi. Itu tertulis di dalam Markus 15 nomor 25. Sedangkan Injil Yohanes menyebutkan bahwa Yesus masih diadili pada jam ke-6, berarti jam 12 siang. Yohanes 19 nomor 14 sampai 15. Nah, jam 9 pagi kata Markus penyaliban sudah terjadi, sudah selesai. Sedangkan Yohanes bilang jam 12 belum ada apa-apa, masih ada di persidangan, masih disidang oleh Pilatus. Kalau memang Markus menulis ini ada Roh Kudus, Yohanes ada Roh Kudus kan satu tuh. Dari satu oknum, Sang Pencipta. Kenapa bisa berbeda ini? Kenapa kok tidak seragam gitu loh? Seolah-olah ini hasil dari penemuan masing-masing. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 19 nomor 14 sampai 15 itu tertulis begini, kira-kira pukul 12 kira-kira pukul 12 siang. Kok bisa ada kira-kira gitu loh? Katanya dinaungi Roh Kudus, kok bisa ada kira-kira itu? Masa Roh Kudus aja nggak tahu kejadian hal tersebut? Katanya sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Kok bisa kira-kira? Nah, ini kan merupakan suatu keganjalan dalam hati kita. Belum kita ini ya, perbedaan perkataan terakhir Yesus ketika disalib nih ya. Ada yang mengatakan kalau Markus mencatat apa? Eloi Eloi lama sabachthani. Ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini kalimat terakhir Yesus nih. Matius juga menuliskan seperti ini. Markus 15 nomor 34 dan Matius 27 nomor 46. Sedangkan Lukas menuliskan kata-kata terakhir Yesus ketika disalib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini tidak tertulis di Markus, dan ini nggak tertulis di Lukas ini. Kalau kata Yohanes menyebutkan kata terakhir Yesus ketika disalib adalah sudah selesai. Nah, ini kan kalau memang ada Roh Kudus, seharusnya bukan begini, tapi seirama gitu loh, kan dari satu oknum. Nah, itu adalah salah satu contoh kegabrulan yang terjadi ketika mereka menfitnah Al-Quran, mereka lupa kitab mereka belum selesai. Kitab mereka nggak sedang baik-baik saja.